Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi masih seputaran badar besi Selonata, saudaraku. Karena kemarin itu kan saya mengunggah badar besi Selonata yang mampu menempel di koin, saudaraku, karena ya baru kemarin itu, saudaraku, saya unggah videonya karena sakingnya sibuk juga, saudaraku, kalau di rumah. Karena buat saat-saat ini, saudaraku, ya saya itu masih sibuk sekali karena saya masih punya tanggungan untuk mengisi sekaligus melipat gandakan benda bertuah itu milik sahabat sekaligus yang saya anggap seperti saudara sendiri, saudaraku. Jadi untuk melipatkan benda bertuah itu harus konsentrasi atau bahasanya fokus, saudaraku, seperti itu. Dan ini, saudaraku, ya ada dua badar besi Selonata, saudaraku, yang saya simpan sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, saudaraku. Dan yang seperti ini, saudaraku, ya itu badar besi Selonatanya yang seperti ini itu langka sekali, saudaraku. Seperti ini. Ini kita uji coba, saudaraku, ya sama uang koin biar nanti kita bisa membedakan seperti apa, kurang lebihnya seperti itu. Ini, saudaraku, ya ini ada uang koin 1000. Ini, saudaraku, dia nempel di koin uang 1000, saudaraku. Dan ini juga, saudaraku, ya satunya. Namun kalau yang ini itu tidak mau menempel koin, saudaraku. Tidak mau menempel koin. Dan akan kita uji coba sama magnet, saudaraku. Nempel di magnet, sangat kuat. Dan ini juga, saudaraku, ya ini yang bisa menempel koin, saudaraku. Dia nempelnya kuat. Dan akan kita uji coba sama jarum, saudaraku. Ini tadi yang nempel koin, saudaraku. Ini ada jarum. Seperti ini, saudaraku. Jarumnya nempelnya banyak sekali. Nah, bisa dilihat, saudaraku, ya bolak-balik. Dan ini, saudaraku, yang tidak mau menempel koin. Apakah menempel jarum? Kita uji coba, saudaraku, ya biar kita bisa melihat. Ini juga menempel jarum, saudaraku. Menempel jarum. Ini sama-sama menempel jarum, saudaraku, ya. Sama-sama bisa menempel jarum. Namun kenapa kok yang satu bisa menempel koin? Kurang lebih kan seperti itu, saudaraku, ya. Yang bisa badar besi Selonata yang bisa menempel jarum belum pasti bisa menempel koin, saudaraku. Namun kalau sudah menempel koin bisa dipastikan menempel jarum. Perbedaannya di situ, saudaraku. Dan kemarin juga itu murid saya dari Jepara, saudaraku, ya itu cerita ke saya badar besi Selonata, Munta besi Molopati
yang besarnya itu kurang lebih 3 cm saudaraku ya. Itu yang bisa menempel jarum. Kalau kata murid saya dari Jepara itu saudaraku, pembolang-pembolang dari Jepara itu sudah bahasanya kesulitan atau untuk mendapatkannya itu sudah merasa tidak sanggup saudaraku kalau untuk saat-saat ini. Ini besar saudaraku ya, ini jempol kaki nih saudaraku. Bagus saudaraku yang ini, menempel magnet, menempel jarum, menempel koin. Dan yang ini saudaraku ya, ini menempel jarum namun belum mampu menempel koin. Dan ada juga saudaraku, itu kata murid saya dari Jepara juga kemarin tuh, orangnya kan WA ke saya. Ada pembolang itu yang punya muntah besi ukuran kurang lebih ya segini saudaraku ya, 3 cm itu segini, jempol kaki bulat. Itu ditawar orang 4 juta saudaraku. Itu saja tidak diberikan. Karena ya itu tadi saudaraku, barangnya yang langka. Memang saudaraku untuk saat-saat ini Badar Besi Selonata, Muntah Besi Malopati, seandainya ada yang membolang bahasanya sekarang-sekarang ini saudaraku, untuk mendapatkan yang seperti ini tidak bakal dapat saudaraku. Saya yakin tidak bakal dapat. Seperti itu. Dan kenapa kok akhir-akhir ini saya unggah testimoni yang pakai koin saudaraku ya? Sebenarnya pemburunya itu saudara-saudara kita yang berburu saudaraku ya, di petilasan atau berburu benda bertuah itu, kalau bisa biar semangat lagi saudaraku. Mikirnya kan syukur-syukur bisa dapat muntah besi atau Badar Besi Selonata yang bisa menempel jarum saudaraku. Di situ saudaraku pemikiran saya, biar mereka itu semangat. Oh, Gus Edi itu ternyata punya Badar Besi Selonata dan punya muntah besi Malopati yang bisa menempel koin. Jadi pembolang itu biar semangat saudaraku. Karena apa? Ya karena itu tadi ada yang ditawar orang 4 juta saudaraku, itu enggak dikasihkan. Padahal barangnya itu masih kosongan saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah seperti ini saudaraku ya, Badar Besi Selonata, muntah besi kalau dari alam itu masih kosong saudaraku. Harus diaktifkan dulu biar bermanfaat buat pemiliknya. Jadi tuahnya itu biar berfungsi saudaraku, harus diaktifkan dulu. Seperti itu saudaraku. Dan yang jelas saudaraku ya, bila ada di antara saudaraku yang punya Badar Besi Selonata yang bisa menempel koin, dicoba saja saudaraku. Kan mungkin saudaraku setelah melihat video ini kan, oh saya punya, mungkin saya coba di koin, kan seperti itu saudaraku ya. Coba aja, dicoba saja saudaraku, siapa tahu bisa menempel koin. Ya kan nggak tahu juga saudaraku ya, siapa tahu. Namun kemarin itu murid saya yang dari Jepara itu, dulu saya pernah melihat itu punya muntah besi Malopati nempel jarum saudaraku. Yang sebelah itu menempel jarum, yang sebelah itu mampu mementalkan jarum. Memang kalau muntah besi kebanyakan seperti itu saudaraku yang saya tahu. Kalau full menempel jarum itu agak susah. Seperti itu. Itu saya suruh coba ke koin saudaraku, ke koin yang seperti ini. Itu katanya tidak mampu Gus, tidak mau nempel saudaraku, tidak mau nempel seperti ini saudaraku. Dan kalau ditanya tuahnya saudaraku ya, kalau yang seperti ini menempel
magnet, menempel jarum, menempel koin dengan motif sempurna seperti ini saudaraku ya. Ini bagus sekali saudaraku. Ini aslinya mengkilat saudaraku, batunya bagus. Cuma kameranya ini sudah kurang kurang bagus ini. Soalnya kan ini pakai HP biasa saudaraku. Itu tuahnya sangat luar biasa saudaraku. Kalau sudah diaktifkan. Ini pamornya jelas saudaraku ya. Yang seperti ini kan pamor kuda Mesir saudaraku. Kalau di pakem keris ini kotak ini segi 4. Namun kalau agak miring seperti ini saudaraku, kita kan harus bisa melihat posisi batu ini saudaraku. Nah, harus bisa melihat posisi batunya agar kita memahami, oh itu pamor gedong atau pamor kuda Mesir. Jadi kita itu juga harus bahasanya lebih memahami benda bertuah itu sendiri. Namun terkadang kan saya buatkan edukasi seperti ini itu dikira itu saudaraku bahasanya keminter. Padahal begini saudaraku ya, saya memahami benda-benda bertuah itu dulunya juga belajar saudaraku. Tidak asal membuatkan edukasi itu tidak saudaraku. Saya itu belajar ada gurunya. Bahasanya itu jalurnya jelas saudaraku. Gak ada bedanya saya belajar ilmu itu langsung dari guru saya seperti itu saudaraku. Jadi asal usulnya itu sangat jelas. Belajar keilmuannya itu saudaraku. Seperti itu. Yang jelas itu tadi saudaraku ya. Kalau ada di antara saudaraku punya Badar Biselonata yang bagus, disimpan baik-baik saudaraku, karena dulu kan pernah saya prediksi itu dulu saudaraku ya, video yang saya unggah sekitar udah ada 5 tahun yang lalu saudaraku ya. Badar Biselonata itu suatu saat akan langka, dan sekarang memang langka saudaraku di daerah Pati juga. Di asal tempatnya di sini itu langka saudaraku. Yang seperti ini saudaraku itu pembolang-pembolang kalau di daerah Pati itu sepertinya belum pernah dapat saudaraku. Kebanyakan ya paling nempel magnet, paling kuat nempel jarum. Kalau yang sebesar ini loh saudaraku ya. Karena apa? Karena yang mampu menempel jarum, menempel koin saudaraku, yang semakin batunya besar, dipastikan semakin langka saudaraku, di alamnya semakin langka. Itu yang harus dipahami. Dan yang jelas kalau menurut saya itu dengan kelangkaannya itu tadi, dengan kualitas batunya juga bagus, itu tadi saudaraku, bahasanya wajar saudaraku kalau maharnya itu ya memang terkadang lumayan mahal saudaraku. Karena zaman dulu saudaraku ya, saya itu pernah punya juga Badar Biselonata itu dengan kualitas bagus saudaraku. Itu waktu sekitar ya 10 tahun yang lalu saudaraku, itu sudah pernah dikasih mahar itu 15 juta saudaraku. Itu 10 tahun yang lalu. Itu ada yang memari Badar Biselonata sama saya, itu memang bagus saudaraku barangnya. Dari segi tuah, dari segi fisiknya itu sangat luar biasa. Ya kurang lebih seperti ini saudaraku. Kualitas batunya, nempel magnet, nempel jarum, nempel koin. Tuahnya juga tak jerip saudaraku. Dan kalau ditanya itu berapa Gus maharnya yang ini? Ini sepertinya masih saya koleksi saudaraku. Namun kalau ada di antara saudaraku nekat, ya dicek dulu saja saudaraku saldonya. Siapa tahu nanti cukup, kalau kepengen mahari ya silakan saja. Seperti itu saudaraku ya. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat.
Dan itu tadi saudaraku ya, buat kedepannya kalau ada waktu yang pas, sekiranya saya tidak sibuk, akan saya buatkan edukasi lagi saudaraku. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.